Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih membayangkan gimana caranya sebuah ide proyek AI bisa jadi kenyataan di instansi kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas peta jalannya, langkah demi langkah, khusus untuk kita di sektor publik. Yuk kita mulai. Coba kita bayangkan sejenak deh. Gimana kalau ada sebuah alat canggih yang bisa memangkas jalur birokrasi yang panjang dan secara drastis mempercepat layanan kita ke masyarakat? Ini bukan lagi cuma mimpi atau cerita fiksi ilmiah loh. Inilah potensi nyata yang ditawarkan oleh artificial intelligence. Terus, kenapa sih ini penting banget buat kita? Karena begini, implementasi AI itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan strategis. Tujuannya sangat jelas, memodernisasi cara kerja pemerintahan, dan yang paling utama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kita layani setiap hari. Poin kuncinya di sini adalah jangan lihat AI sebagai teknologi yang ribet atau rumit. Coba lihat AI sebagai sebuah alat bantu, alat fundamental, sebuah alat untuk mencapai tujuan utama kita sebagai abdi negara, yaitu membangun pemerintahan yang jauh lebih efisien, lebih cepat tanggap, dan yang benar-benar melayani. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya ini. Gimana caranya kita mengubah sebuah ide keren tentang AI menjadi rencana aksi yang konkret dan bisa dijalankan? Yuk kita bedah blueprintnya satu persatu. Nah, di hadapan kita ini adalah siklus hidup lengkap sebuah proyek AI. Coba perhatikan alurnya ya. Semua itu berawal dari sebuah ide. Lalu, ide ini harus kita dukung dengan perencanaan sumber daya yang jelas. Setelah itu, kita masuk ke tahap pengadaan yang transparan dan akuntabel. Sebelum diluncurkan besar-besaran, kita uji coba dulu dalam skala kecil. Dan kalau berhasil, barulah kita siap untuk implementasi penuh. 5 langkah ini adalah panduan kita. Sekarang, kita fokus dulu ke langkah kedua. Perencanaan sumber daya. Ada 3 pilar yang super penting di sini. Pertama, anggaran. Duitnya dari mana dan untuk apa aja? Kedua, lini masa. Targetnya kapan, tapi harus realistis ya. Dan ketiga, SDM. Siapa yang bakal ngerjain? Tanpa 3 fondasi ini, ide proyek sebagus apapun nggak akan bisa jalan. Langkah selanjutnya adalah pengadaan. Nah, ini adalah tahapan yang sangat krusial dan kita semua di pemerintahan pasti familiar kan? Tujuannya adalah untuk memastikan kita memilih vendor atau solusi teknologi yang paling pas melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan pastinya sesuai dengan semua aturan yang berlaku. Setelah perencanaan matang, kita nggak langsung tancap gas ke implementasi skala besar. Belum, kita harus masuk ke fase pembuktian dulu. Anggap saja fase ini seperti laboratorium. Kita uji coba ide kita di lingkungan yang terkendali sebelum kita berkomitmen menggunakan anggaran dan sumber daya yang jauh lebih besar. Inilah yang kita sebut proyek percontohan atau pilot project. Gampangnya, anggap aja ini gladi resiknya. Kita implementasikan dalam skala kecil untuk melihat solusi ini beneran jalan gak sih? Apa aja tantangannya di lapangan? Dan yang paling penting, apakah ini benar-benar memberikan nilai tambah yang kita harapkan? Lalu, dari mana kita tahu kalau sebuah pilot project itu berhasil? Tentu harus diukur pakai metrik yang jelas. Apakah proses kerja jadi lebih efisien? Apa ada penghematan biaya yang nyata? Dan yang terpenting, apakah kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan jadi meningkat? Nah, data dari metrik-metrik inilah yang akan menentukan kita lanjut atau tidak. Jadi, kalau data dari proyek percontohan menunjukkan hasil yang positif berdasarkan metrik-metrik tadi, itu adalah lampu hijau. Artinya, konsep kita terbukti. Nah, sekarang adalah waktunya untuk bergerak maju dan membawa dampak baik ini ke skala yang jauh lebih luas. Tapi, yang namanya proyek pasti ada risikonya kan? Merencanakan proyek yang baik itu artinya kita juga harus siap dengan tantangan yang mungkin muncul. Ini bukan soal pesimis ya, tapi soal memastikan kita siap siaga untuk melindungi sumber daya negara dan kepercayaan publik. Kuncinya adalah mengenali resiko, lalu siapkan strategi mitigasinya. Di sebelah kiri kita bisa lihat beberapa tantangan umum, teknologinya gagal, anggarannya kurang, atau ada isu keamanan data. Nah, untuk setiap resiko ini, kita harus siapkan jawabannya di sebelah kanan. Lakukan uji coba bertahap, rencanakan anggaran dengan detail, adakan audit keamanan, dan yang pasti, latih tim kita. Jadi bukan soal jika terjadi, tapi saat terjadi, kita sudah siap. Oke, kita sudah membedah seluruh peta jalannya dari A sampai Z. Sekarang, pertanyaan terpenting adalah, apa langkah Anda selanjutnya? Gimana caranya Anda membawa kerangka kerja ini dari layar monitor dan menjadikannya sebuah kenyataan di unit kerja Anda masing-masing? Yuk, kita buat ini jadi sangat praktis dan bisa langsung dikerjakan. Mulailah dari yang kecil. Coba identifikasi satu saja proses kerja di unit Anda yang kayaknya bisa dioptimalkan. Lalu, bentuk tim kecil untuk menganalisanya.
Buat proposal pilot project yang sederhana, nggak perlu rumit. Dan yang tak kalah penting, ceritakan potensi ini kepada pimpinan Anda. Sebagai penutup, mari kita ingat ini baik-baik. Inovasi di sektor publik itu sejatinya bukan tentang punya teknologi yang paling canggih, tapi tentang punya keberanian. Keberanian untuk mengambil langkah pertama, untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dengan potensi AI di tangan kita, dan dengan peta jalan yang sudah kita bedah bersama, inovasi layanan publik apa yang akan Anda pimpin di masa depan?